NKRI berdiri atas dasar hukum Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reuni 212 yang dihadiri oleh Imam Jumbo ini tetap kekeh mau bikin NKRI bersyariah, mendukung NKRI berdiri atas hukum Allah. Sama saja ini mau bikin negara Islam. Kita dengarkan bagaimana Imam Jumbo, Imam ini mengatakan di Reuni 212 hari ini tanggal 2 Desember 2024 pada saat ini bahwa ayat suci di atas ayat konstitusi. Tolong seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, wabil khusus para mujahid dan mujahidah 212, tancapkan dalam sanubari kita yang paling dalam bahwa ayat suci akan selalu dan senantiasa ada di atas ayat konstitusi. Kenapa? Karena ayat suci adalah wahyu ilahi, kalam ilahi Rabbi. Tidak boleh ada ayat konstitusi dimanapun, kapanpun yang bertentangan dengan ayat suci, ya. Jangan pernah mundur untuk bagaimana kita berjuang agar NKRI berdiri atas dasar hukum Allah, baik hukum yang berkenaan dengan pribadi perorangan, hukum yang berkaitan dengan rumah tangga, hukum yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, sampai kepada hukum yang berkaitan dengan tata negara. Ibadallah, tunduk kepada hukum Allah. Kalau kita tunduk kepada hukum Allah, beriman, bertakwa, Allah kasih berkah. Memang kalau berbicara ngomongin imigran Yaman ini tidak ada habisnya, termasuk ini kelakuan-kelakuan Imam Unyil ini. Aduh, masih kekeh mau bikin NKRI bersyariah. Dari cuplikan video yang kita dengarkan, ini hari ini loh, ini baru saja pulang dari umroh apa-apa itu katanya sih, tapi umroh kok lama itu. Ini sudah bikin ulah, hadir di reuni alumni 212, bukan reuni lah, cocoknya itu haul 212, sudah mati ya. Jadi membandingkan hukum yang ada di Indonesia ini dengan ayat suci, ini kan enggak baik ini. Membandingkan Pancasila dengan Al-Quran. Nah, seperti itu. Pilih mana Pancasila dengan Al-Quran. Wah, ini orang-orang kurang ajar ini. Kalau memang kalian itu sudah tidak betah di Indonesia, silahkan pulang ke Yaman sana kan. Selesai. Yang mana Yaman, yang kata kalian itu hukumnya itu hukum Allah dasarnya. Ya, silahkan pulang ke Yaman sana. Nggak usah hidup di NKRI. NKRI ini sudah final, berasaskan, beridulukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalian jangan berulah. Kalian itu kalau dibiarkan lama-lama, aduh, berat ini. Inilah pemecah belah umat, pemecah belah bangsa. Ini kalau dibiarkan orang-orang seperti ini, berbahaya untuk persatuan dan kesatuan kita. Aparat harus menindak tegas ini. Harus disumpal ini mulut-mulut orang seperti ini. Ini sudah tidak benar ini. Ayat suci di atas ayat konstitusi. Seakan-akan konstitusi di negara kita, Indonesia ini melanggar ayat suci. Ada narasi penggiringan seperti itu. Apakah benar seperti itu? Tidak ada. Justru orang Timur Tengah yang datang ke Indonesia ini kaget. Indonesia bukan negara Islam, tetapi syariat Islam sangat dijunjung tinggi di negara ini. Nah ini loh, membandingkan konstitusi yang ada di Indonesia dengan ayat suci. Ini tidak baik ini. Ini ajaran-ajaran orang Yaman ini, Dobolowi. Ini bahaya ini. Makanya kami sudah mengidentifikasikan bahwa reuni alumni 212 hari ini ya, tanggal 2 Desember 2024. Itu pasti ada hasutan, ada provokasi. Betul kan? Nah, ini ada narasi. Ada narasi NKRI
berdiri atas hukum Allah. Kita harus menegakkannya, kita harus mendukungnya. Itu ucapan apa itu? Ini loh biang kerok itu. Ini sama dengan ISIS, sama dengan HTI yang mau bikin negara Islam. Timur Tengah itu luluh lantak gara-gara punya ambisi mau bikin sistem khilafah negara Islam. Nah ini mau dibawa di Indonesia. Wah, ini bahayanya ideologi mereka itu. Ya kalau kita petakan, yang kumpul di atas panggung ya orang-orang itu saja. Dari partai politik ya partai politik itu saja. Yang otaknya itu khilafah, itu loh. Ini kita harus paham saudara-saudaraku. Ini kelakuan orang-orang Yaman. Jadi reuni 212 ini ya. Nah, ini adalah provokatornya ya orang-orang Yaman, imigran Yaman, mau bikin gaduh Indonesia ini. Rekam jejaknya jelas. Dulu itu bagaimana ini menghasut umat berbondong-bondong datang ke Monas. Wah, ini bahaya memang. Ini harus aparat bertindak tegas ini. Jadi mulut-mulut sampah ini, ngurusi diri sendiri saja tidak becus. Wong kalian itu ngakunya itu turunan Nabi. Dan membuktikan sebagai turunan Nabi saja tidak becus. Berbicara NKRI berdiri atas hukum Allah harus kita tegakkan. Pantang mundur, surut ke belakang. Takbir. Wah, ini orang-orang ini ngeri. Indonesia kalau umatnya sudah dihasut, diprovokasi untuk menegakkan sistem khilafah. Cuma tidak langsung ini. NKRI berdiri atas hukum Allah kan gitu. Nah, makanya NKRI bersyariah. Makanya kenapa FPI dibubar, karena di ADART-nya di pasal 6 itu mau bikin NKRI bersyariah. Jelas kan? Makanya kalau hari ini ada orang yang mengatakan bahwa NU dan FPI itu sama. Oh, beda jauh. Segi amaliyahnya sama. Fikrohnya itu loh. Kalau NU itu NKRI harga mati, kalau FPI NKRI bersyariah, sebagaimana yang keluar dari mulut pentolan FPI ini, gitu loh. Mendukung NKRI berdiri atas hukum Allah. Jelas ini. Jelas. Cuma tidak jelas mau bikin khilafah. Sekalian ngomong mau bikin sistem khilafah. Selesai. Ini loh yang harus kita waspadai saudara-saudaraku semua. Jangan sampai 79 tahun kita merdeka. Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita merasakan kedamaian, kenyamanan. Yang agama Islam nyaman dengan agama Islamnya. Yang agama Kristen nyaman dengan agama Kristennya. Yang Buddha nyaman dengan agama Buddhanya. Nah ini ada orang, bukan satu kali, ini sering kali ini. Ini harus ditindak ini orang-orang seperti ini. Bahaya, hasutan, provokasinya bahaya ini. Mengatasnamakan Islam lagi. Pancasila kok dibandingkan dengan Al-Quran. Ini pola-pola orang-orang yang nggak jelas ini. Oh nggak bisa. Pancasila ya Pancasila. Terus sistem yang ada di Pancasila itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan ayat suci, gitu loh. Wong hanya kemasannya saja, bunyinya Pancasila, tapi isinya ketuhanan yang Maha Esa. Baik semua itu. Wah, ini ngeri lah. Ini yang harus kita waspadai saudara-saudaraku. Jangan sampai kita terprovokasi, terhasut oleh keturunan imigran Yaman ini, yang mana rekam jejaknya adalah jongosnya Belanda. Wah, jangan sampai ini lagi-lagi berulah ini orang satu ini. Kita harus mewaspadai, aparat harus bertindak tegas ini. Jangan sampai ini menghasut umat, terus menimbulkan perpecahan, persatuan dan kesatuan. Jangan sampai orang-orang yang punya ambisi
merubah ideologi Pancasila, kita biarkan. Ini tugas kita bersama, saudara-saudaraku. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.